Selamat pagi adik-adik. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Remi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Rabu 14 Desember 2022. Dan kita memasuki Pekan Advent yang ketiga. Nah, adik-adik, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 19 sampai dengan 23. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala tuntunan-Mu, atas segala berkat-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau melindungi kami sepanjang malam tadi, dan Engkau membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menuntun, menjaga kami dari hari lepas hari. Tuntunlah kami dalam setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami rencanakan, kerjakan sepanjang hari ini kiranya dapat bermanfaat bagi sesama, bagi kehidupan kami selanjutnya. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang Tuhan Yesus kasihi, mendalami isi firman Tuhan hari ini, Injil Renungan Katolik sekiranya memampukan kita untuk selalu mampu mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Sebab yang perlu kita persiapkan menyambut kedatangan Tuhan adalah keberanian untuk datang kepada Yesus, melihat dan mendengarkan kabar sukacita dari Yesus secara personal, bukan mendengar dari orang lain. Pengalaman personal itulah yang pada akhirnya kita bagikan kepada orang banyak. Mengalami Yesus secara pribadi menjadi sumber kegembiraan yang patut kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pengalaman personal yang mendalam akan Yesus membuahkan sukacita yang mendalam dan bertahan lama. Nah, sukacita itulah yang akan kita bagikan. Yesus adalah Sang Adil atau Sang Pembebasan. Ialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan di tangannya. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Merupakan bukti Yesus adalah sungguh membebas. Kita sebagai pengikutnya percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan kita setiap saat. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Asalkan kita sebagai pengikutnya ini mampu atau terus berjuang memberikan kesaksian tentang Yesus kepada sesama kita. Dan adik-adik, kalau kita mau sembuh total dalam segala penyakit yang kita alami, asalkan kita percaya dan kita berusaha, maka penyakit yang kita alami bisa sembuh total. Asalkan kita percaya seutuhnya kepadanya. Dan selain kita percaya kepada Yesus, kita juga harus terus berjuang untuk melawan penderitaan yang kita alami ini. Adik-adik dan remaja misioner, kita bisa menjadi pembebas di zaman ini dengan hadir memapa orang lumpuh, menuntun orang buta, mendengarkan orang yang putus asa, mengunjungi orang yang sakit, dan merangkul orang-orang yang berdosa, yang putus asa. Dan tentunya kita
yang selalu percaya kepadanya harus selalu berbuat baik. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah, apakah kita sudah memapa, menuntun orang buta, mendengarkan orang yang putus asa, atau mengunjungi orang yang sakit, merangkul orang-orang yang berdosa? Bapa yang Maha Baik, tuntunlah kami mempersiapkan Natal Putra-Mu dengan kerelaan menghadirkan cinta kasih dan kepedulian agar banyak orang mengetahui bahwa melalui gereja Engkau hadir menyembuhkan banyak orang. Amin. Semoga renungan di pagi yang indah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita di pagi hari ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat menjalankan rutinitas kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.